Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di videoku kali ini, aku ingin menceritakan sebuah cerita seorang pendaki gunung di mana kisahnya ini sangat mind blowing, dan di sini juga ada pelajarannya bahwa kita harus ikutin apa kata orang tua. Kita harus izin. Izin itu penting. Kita harus izin kepada orang tua kita kalau kita mau kemana-mana, jadi orang tua tahu kalau kita tuh mau kemana. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Pada suatu hari, Lukas bersama keempat teman lainnya mendaki Gunung Ciremai pada tahun 1996 silam. Ini berawal dari niat salah seorang temannya untuk mencoba tenda milik ayahnya nih yang baru. Keempat temannya tersebut adalah Raya, Zaki, Fajar, dan juga Hildan. Mereka berlima ini masih berstatus sebagai pelajar tingkat SMP kala itu. Pendakian ini dimulai dari perbincangan antara Lukas dan juga Fajar, dan Zaki yang ingin mengisi liburan Idul Fitri kala itu ya. Fajar lantas mengusulkan untuk mendaki Gunung Ciremai. Kita daki gunung aja ke Ciremai, Gunung Ciremai, yang kebetulan cukup dekat dari rumahnya. Mereka berlima sebenarnya nggak punya pengalaman mendaki gunung sama sekali, sehingga hanya berniat untuk pergi ke puncak dan pulang setelahnya. Mereka lantas berkumpul nih di kediamannya Fajar. Lukas dan Zaki datang bersama dan menunggu Traya dan Hildan yang berangkat dari Jakarta pada saat itu. Setelah semuanya berkumpul, mereka lantas berbincang-bincang di teras ya. Mereka juga menikmati singkong rebus dan juga kopi sore hari sebelum keberangkatan. Lo berdua udah izin orang tua, kata Lukas kepada Raya sama Hildan. Ternyata meskipun mereka meminta izin orang tuanya masing-masing, namun tidak mengatakan nih untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai. Kayak, "Ma, aku mau pergi ya, mau pergi kemana? Aku mau pergi ke rumah temen," gitu. Berbeda dengan Zaki yang sudah meminta izin untuk memuncak, namun tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Tapi ia tetap kekeh gitu untuk berangkat ke puncak bersama kawan-kawannya tersebut. "Gue udah izin mau muncak, tapi gue nggak dibolehin. Tapi gue tetap mau muncak aja," ujar Zaki. Senada dengan Fajar yang juga ternyata tidak mengantongi izin untuk pergi ke puncak Gunung Ciremai oleh orang tuanya ketika dikonfirmasi juga oleh Lukas. Lukas mengaku tidak meminta izin sama sekali bahkan, karena hanya berencana untuk naik gunung aja dan jaraknya juga dekat. "Ma, aku mau pergi naik gunung, deket kok," kayak gitu. Dengan rasa penasaran akan puncak Ciremai yang sangat tinggi, keesokan harinya setelah sholat subuh mereka pun berangkat meski tanpa izin dari orang tuanya masing-masing. Mereka pergi mendaki hanya dengan membawa perbekalan seadanya. Masing-masing membawa tas sekolah berisikan tenda, senter, snack, roti, rokok, dan juga kopi, dan termos air panas juga. Masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk bekal minum. Pendakian akhirnya dimulai dengan melalui jalur Linggarjati. Mereka tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Mereka berjalan melewati perkebunan warga dan terus berjalan semakin dalam. Pohon-pohon pinus menjulang dan semak-semak belukar terlihat di sepanjang jalur pendakian mengelilingi hutan. Setelah lama berjalan, mereka menemui sebuah gubuk dan memutuskan untuk beristirahat di sana untuk melepas lelah. Saat Lukas membakar rokoknya, tiba-tiba ia melihat sosok pria tua berpakaian seperti petani dan memakai camping. Pria tua itu melihat ke arah Lukas dengan pandangan yang tidak ramah dan juga marah. Pria itu mendekat ke arahnya. Dia bilang gini, "Jangan macam-macam di gunung ini," kata pria tersebut ya. Mendengar hal tersebut, Lukas hanya bisa mengangguk takut dan diam 1000 bahasa. Namun anehnya, keempat temannya terlihat biasa aja dan seperti tidak terjadi apa-apa. Tak lama kemudian lelaki itu pergi berlalu begitu saja menghilang antara pepohonan hutan belantara. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak, menemui jalur yang sangat curam sehingga bisa mencium lututnya sendiri.
Dengan bebatuan dan juga kontur tanah yang sangat licin, membuat mereka bergerak dengan amat sangat lambat, berpegangan pada akar-akar pepohonan untuk membantu menaiki jalur yang curam. Dalam perjuangan yang tak kunjung selesai dalam mengarungi jalur, Lukas pun akhirnya meminta yang lainnya untuk beristirahat sejenak saat menemui jalur yang sedikit sulit. "Woi, berhenti dulu, gue capek banget nih," kata Lukas. Ia berkata pada Fajar bahwa perjalanannya terasa lambat dan jauh. Ini kok kayaknya kita kayak lama banget, kayaknya masih jauh ya. Namun Fajar mematahkan dengan berkata bahwa puncak Ciremai sudah cukup dekat dari tempat mereka beristirahat. Ini bentar lagi juga nyampe, udahlah. Perjalanan dilanjutkan dan hari pun semakin gelap. Kabut juga menyelimuti seisi hutan. Saat kabut semakin pekat dan membuat jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja, Lukas merasa ada sesuatu di balik pohon besar yang berdiri nggak jauh dari mereka. Lalu tiba-tiba muncul sosok dari balik kabut berjalan ke arah mereka. Ternyata sosok tersebut adalah pria tua yang ditemui sebelumnya, dengan pandangan yang semakin marah dari sebelumnya. Lelaki tua itu berkata hal yang sama kepada Lukas. "Jangan macam-macam di gunung ini," dengan nada marah. "Iya Pak, maafkan saya Pak," kata Lukas sambil menunduk wajahnya. Kemudian pria itu menjauh dan kembali menghilang di telan kabut yang pekat. Lukas yang saat itu masih dalam keadaan kaget, bingung, kenapa pria tersebut hanya marah kepadanya aja. Kenapa nggak sama teman-temannya yang lain? Fajar dan lainnya merasa heran karena menurutnya pria tersebut sangat baik dan ramah terhadap mereka dan meminta mereka untuk berhati-hati. Tak lama setelah melanjutkan kembali perjalanannya, mereka akhirnya mencapai puncak Ciremai. Matahari sudah nyaris tenggelam dan mereka lantas mendirikan tenda dengan jarak sekitar 5 meter dari bibir kawah Ciremai. Setelah selesai dan langit mulai gelap, Lukas memutuskan untuk merebahkan badannya, melepaskan lelah setelah perjalanan seharian. Lalu tiba-tiba Raya memintanya untuk menemani buang air kecil. Karena merasa lelah, Lukas menolak dan akhirnya Raya ditemani oleh Hildan yang kebetulan merasakan hal yang sama-sama pengen pipis. Ia lantas pergi berdua nih. Setelah menunggu nih 2 jam lamanya semenjak kepergian mereka untuk buang air kecil, suasana yang gelap serta angin yang kencang membuatnya juga ketakutan dan khawatir atas keberadaan kedua sahabatnya karena udah dari tadi nih kok belum balik-balik. Setelah berusaha memanggil mereka berdua, ia menghampiri tenda Fajar dan juga Zaki dengan harapan Hilda dan Raya bersama dengan mereka. Mungkin mereka ada di sana di tendanya Fajar dan juga Zaki. Namun sayangnya ia tidak menemukan keberadaan mereka berdua dan juga segera membangunkan Fajar dan juga Zaki yang sedang tertidur pulas. Lukas bingung nih karena nggak ada nih mereka berdua kemana gitu. Setelah mereka berdua bangun, akhirnya semua keluar tenda dan berusaha mencari keberadaan Hildan dan juga Zaki. Namun sayangnya nihil, nggak ada tanda dari keberadaan mereka berdua. Karena juga udah larut dan gelap, mereka memutuskan untuk mencari saat matahari udah mulai timbul. Besok aja lah kita cari kalau misalkan udah terang. Sekarang udah gelap, takutnya malah kita hilang semua gitu. Dan akhirnya mereka kembali ke dalam tenda. Zaki dan Fajar pun langsung tertidur kembali. Namun tak lama kemudian, di saat Lukas masih terjaga, sayup-sayup terdengar suara azan. Dalam ketinggian tersebut, sangat mustahil ada suara azan dari masjid dapat terdengar. Dengan rasa khawatir dan juga sesal, Lukas nggak sanggup membendung air matanya. Ia pun berinisiatif untuk mencoba mencari sekali lagi di sekitar tenda. Saat matahari mulai terbit, mereka bertiga bangun dan memeriksa tenda lainnya berharap Raya dan Hildan sudah kembali, tetapi sayangnya tetap nihil. Mereka lalu mencari keberadaan Hildan dan Raya di sekitaran puncak dan juga bibir kawah Ciremai. Namun tetap tidak menemukan apapun, bahkan jejak hewan pun tidak ada. Setelah perdebatan dan juga pencarian, mereka akhirnya memutuskan untuk turun pagi itu juga
dan melapor ke pos jaga mengenai peristiwa tersebut. Dan pada sore hari dalam perjalanan turun, mereka berpapasan dengan warga dan segera menceritakan kejadian yang mereka alami. Mereka lantas dibawa ke pos jaga dan diinterogasi. Setelahnya dilakukan pencarian pada saat itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul dan membentuk 2 tim pencarian, sedangkan mereka menunggu di pos juga karena sudah sangat kelelahan. Dan singkat cerita, setelah proses pencarian yang cukup rumit, di hari ke-7, tim SAR yang dibantu oleh warga dan juga relawan akhirnya menemukan 2 orang pendaki yang tersangkut di bebatuan di bibir kawah Ciremai. Dengan menggunakan helikopter, jasad yang diketahui merupakan Hildan dan Raya akhirnya diangkat dan dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Mereka dibawa ke base camp Linggarjati untuk nantinya dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Namun sebelumnya, mereka juga diperbolehkan untuk melihat jasad untuk memastikan apakah betul nih ini adalah teman mereka yaitu Hildan dan Raya. Tangis mereka pun pecah saat melihat jasad yang sudah terbujur kaku dengan keadaan yang sangat mengenaskan itu benar teman mereka. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa Raya tergelincir dan Hildan berusaha untuk membantu. Namun naas, mereka berdua justru terperosok ke dalam kawah. Teman-teman, kalau mau kemana-mana, kalian harus izin sama orang tua. Jangan asal pergi. Apalagi ini bener-bener ke pendakian. Ya nggak usah ke pendakian deh, kemana aja. Kalian harus tetap izin sama orang tua. Ingat, ridha Allah itu ada kepada ridhonya orang tua. Sampai sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Diambil baiknya dan buang buruknya. Aku undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.